Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Allahu Akbar. Ya, baik ya. Ya, sebelum kita masuki pelajaran pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Dimas Khairul Huda Musti, Hadir, Pak. Muhammad Zainuddin, Hadir, Pak. Putri Eka Fitora, Hadirah. Nur Amelia Riswanto, Hadirah. Salama Indah. Hadirah. Ya, hadir semua ya. Iya, Pak. Ya. Baik, sebelum kita memasuki materi ya baru pada siang hari ini, Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu yang berkaitan dengan tentang kisah Fatimah Zahra ya, kisah teladan Fatimah Zahra. Ya, coba di sini ada yang tahu siapa itu Fatimah Zahra? Coba dijelaskan. Saya Pak. Ya, Amel. Fatimah Zahra itu adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Putri dari Nabi Muhammad SAW. Siapa suami dari Fatimah Zahra, Dimas? Ali bin Abi Thalib, Pak. Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa saja sih yang bisa kita dapat dari Fatimah Zahra ini? Pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, ini Fatimah Zahra adalah seorang perempuan yang bersahaja dan berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia, bersahaja, taat kepada suami, ya, tidak memberatkan suami, kemudian tidak sombong walaupun anak dari seorang pemimpin Madinah. Ya, ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu memahami ilmu kalam. Ya, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu kalam ini? Ada yang tahu? Ya, Dimas. Ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifat-sifat Allah, baik itu sifat mustahil, sifat wajib serta sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Ya. Tujuan kita untuk belajar ilmu kalam ini yaitu agar mewujudkan manusia yang mana yang mempunyai akhlak yang mulia sebagai ajaran cermin dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, yang mana akan membentuk manusia yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita masuk ke pengertian ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam ini secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari kata kalam, yaitu yang berarti pembicaraan. Nah, maksud dari pembicaraan ini apa? Yaitu pembicaraan yang bernalar dan juga menggunakan logika. Maka salah satu ciri dari ilmu kalam ini adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Nah, kemudian secara terminologi ya, ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah ya maupun argumentasi rasional atau dari akliyah ya. Nah, argumentasi nakliyah ini berupa apa? Yaitu berupa dalil-dalil Al-Qur'an dan juga berupa hadis. Sedangkan argumentasi rasional ini yaitu yang dimaksud adalah landasan pemahaman menggunakan metode-metode filosofis atau ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dasar pembahasan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini dasar pembahasannya dari apa? Ada yang tahu? Jai, tahu nggak dasar pembahasan ilmu kalam ini dari apa, Jai? Dasar pembahasan dari ilmu kalamnya, Pak ya? Iya, ada 4 ya, dasar landasan agama Islam salah satu ya, contohnya juga. Pertama yakni syariat, Pak. Mungkin Dimas bisa dibantu. Ya, Pak. Itu dasarnya Al-Qur'an. Al-Qur'an, Sunnah,
Sima dan kias. Ya. Ah, itu tadi yang bisa. Ya, dasar pembahasan ilmu kalam ya. Ya. Yaitu yang pertama ada dari Al-Qur'an, kemudian dari sunnah atau hadis ya, kemudian ada dari pemikiran manusia dan juga dari ada insting. Ya. Hampir sama ya seperti yang disebutkan Mas. Nah, dari Al-Qur'an ini yaitu dari surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Hafal semua ya? Alhamdulillah hafal Pak. Ya, bisa kita baca bareng-bareng ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu ya surat Al-Ikhlas ya. Hafal semua ya? Hafal, Pak. Ya harus hafal. Nah, masa surat pendek nggak hafal ya, kebangetan ya. Harus hafal. Nah, kemudian ada dari surat Al-Furqan ayat 59 ya. Yang mana ya? Yang tadi yang pertama ya, Al-Ikhlas, yaitu ayat surat atau ayat yang menjelaskan ya tentang identitas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari surat Al-Furqan ayat 59, yaitu ayat yang membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Kemudian ada surat Al-Fat ayat 10, yaitu yang membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah. Nah, itu ya dasar dari ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari hadis. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis. Nah, adanya hadis Nabi yaitu yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, yaitu seperti hadis yang membahas masalah Islam, iman dan ihsan ya, hadis terkenal yang mana malaikat Jibril mengajari para sahabat Nabi Muhammad SAW ya, yang sedang berkumpul dengan Nabi, sedang membentuk khalaqah. Kemudian datang malaikat Jibril dengan bentuk manusia, kemudian mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Itu dari hadis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada dari pemikiran manusia. Nah, pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya. Untuk apa? Untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam khasanah ilmu keislaman. Nah, hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat mustabihat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang samar maksudnya, sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya. Nah, kemudian yang keempat yaitu secara insting. Ya, kenapa secara insting? Karena manusia selalu ingin bertuhan. Nah, oleh sebab itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya, sampai sini paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Ya. Pembahasan ilmu kalam. Apa saja sih ruang lingkup pembahasan ilmu kalam? Nah, yang paling pokok ya, yaitu ada 3, yaitu yang pertama hal-hal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini juga termasuk pula takdir. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan sebagai perantara antara antara manusia dan Allah ya, atau disebut juga apa? Wasilah. Ya, yaitu yang meliputi malaikat, nabi atau rasul dan kitab-kitab suci. Ya, kemudian yang ketiga ada hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga dengan ma'ad ya, yaitu yang meliputi surga, neraka dan sebagainya. Nah, itu pembahasan ilmu kalam. Nah, kemudian yang kedua ada aspek-aspek ilmu kalam. Ya, yaitu ada 5 aspek, yaitu yang pertama tauhid rububiyah,
kemudian ada tauhid uluhiyah atau ubudiyah, kemudian ada tauhid sifat, tauhid qauli, dan juga tauhid amali. Kemudian di sini ada masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Nah, secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam yaitu ada kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan juga ada kemunafikan. Ya, cukup sampai sini ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan materi kita siang hari ini membahas tentang ilmu kalam dari pengertian, dasar, dan lain sebagainya. Ya Pak, Ya Jai, silakan. kesimpulan dari ilmu kalam yakni ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional. Dasar ilmu kalam yakni Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Ya, kesimpulannya ya, ilmu kalam ya, yaitu membahas tentang masalah ketuhanan, yaitu yang menggunakan dasar-dasar nakliyah, yaitu yang menggunakan Al-Quran dan hadis, dan kemudian yaitu yang menggunakan argumentasi rasional atau akliyah. Nah, kemudian ilmu kalam ini juga dapat diartikan yaitu ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan juga insting. Ya, di halaman sebelahnya ada soal ya. Bapak jadikan PR ya. Jadi untuk minggu depan harapannya soal tersebut telah dikerjakan dan akan kita koreksi bersama-sama. Ya Kak. Baik. Untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.